DTP 14 tak ditahan oleh kepolisian. Hal ini setelah dirinya dilaporkan menganiaya WAP 14 hingga tewas. Kedua anak di bawah umur tersebut merupakan siswa SMPN 2 Sumberlawang, Sragen. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menjelaskan, tidak ditahannya DTP sudah sesuai aturan dalam sistem peradilan anak yang mengedepankan perlindungan serta pendekatan khusus bagi pelaku di bawah umur. Kami tidak melakukan penahanan terhadap pelaku DTP sesuai dengan prosedur yang berlaku, kata Dewiana, Kamis, 9 April 2026. Ia menegaskan, orang tua pelaku memberikan jaminan bahwa anaknya tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, maupun mengulangi perbuatannya. Penanganan kasus ini pun mengacu pada regulasi yang melarang penahanan anak jika telah ada jaminan tersebut, sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Meski tidak ditahan, pelaku tetap menjalani proses hukum. Polisi menyebut DTP akan menjalani karantina dan pembinaan selama penyidikan berlangsung. Namun, lokasi karantina tidak diungkap ke publik demi menjaga keselamatan serta kerahasiaan proses hukum. Selama proses penyidikan yang tidak bisa kami ekspos lokasi karantina sebagai bentuk rahasia penyidikan dan jaminan keselamatan anak, kata dia. Dalam kasus ini, DTP dijerat dengan pasal 80 ayat 3, junto pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 466 ayat 3 KUHP. Ancaman hukumannya mencapai 15 tahun penjara atau denda hingga 3 miliar rupiah. Meski demikian, proses hukum tetap memperhatikan statusnya sebagai anak. Karena pelaku masih berstatus anak, maka penanganan terhadap pelaku tetap kami lakukan sesuai koridor hukum acara anak yang memiliki mekanisme dan perlakuan khusus sesuai hukum yang berlaku, kata dia. Untuk motif perbuatan, berdasarkan hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan sementara, bahwa motif kejadian tersebut karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku anak dengan korban anak yang siswa yang merupakan pelaku yang menghabisi nyawa temannya sendiri tak ditahan oleh kepolisian. Hal ini setelah dirinya dilaporkan menganiaya WAP yang berusia 14 tahun hingga tewas. Kedua anak di bawah umur tersebut merupakan siswa SMP Negeri 2 Sumberlawang, Sragen. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menjelaskan bahwa tidak ditahannya DTP sudah sesuai aturan dalam sistem peradilan anak yang mengedepankan perlindungan serta pendekatan khusus bagi pelaku di bawah umur. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners kami telah terhubung dengan rekan Mardon Widianto, jurnalis dari Tribun Solo untuk melengkapi informasi Anda. Selamat siang, rekan Mardon, silakan dengan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih. Bisa sampaikan bahwa pelaku anak DTP ditetapkan sebagai pelaku anak, pelajar SMP 2 Sumberlawang sebagai pelaku anak atas meninggalnya salah satu pelajar yang berinisial WAP, dan DWP ditetapkan sebagai pelaku anak atas dugaan penganiayaan. Dan meskipun begitu, DTP tidak serta-merta ditahan oleh kepolisian. Ini ditegaskan oleh Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari saat konferensi pers yang digelar Kamis 9 April 2026. Ia mengatakan bahwa DTP tidak dilakukan penahanan itu sesuai dengan aturan peradilan, mengedepankan perlindungan serta pendekatan khusus bagi pelaku di bawah umur, dan di mana DTP masih berusia 14 tahun yang belum
masih dikategorikan anak di bawah umur. Dan ia menegaskan bahwa orang tua pelaku juga memberikan jaminan kepada anaknya untuk tidak melarikan diri, menghilangkan bukti maupun mengulangi sebagainya. Hal ini sesuai dengan undang-undang yang regulasi yang mengatur, yaitu tadi sistem peradilan anak. Dan untuk ia juga menegaskan orang tua untuk pelaku sendiri tetap meskipun tidak ditahan tapi tetap menjalankan proses hukum yang berlaku, dan saat ini menjalani karantina dan pembinaan selama penyidikan berlangsung. Namun saat kepolisian tidak memberikan statistik di mana lokasi karantina tersebut demi menjaga keselamatan dan kerahasiaan proses hukum. Kemudian mungkin sekian dari saya, kembali ke studio. Perkara dugaan terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan anak korban atas nama inisial WAP meninggal dunia. Waktu kejadian hari Selasa tanggal 7 April 2026 sekitar pukul 11:10 waktu Indonesia Barat. Tempat kejadian di depan kelas 7C di dalam lingkup SMP Negeri 2 Sumberlawang dengan alamat di Dukuh Bronto, Desa Jati, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen. Korban anak inisial WAP, umur 14 tahun 6 bulan, pelajar SMP, alamat Dukuh Bulan, Desa Jati, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen. Pelaku anak inisial BTP, umur 14 tahun 7 bulan, alamat Dukuh Tanjung Sari, Desa Jati, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen. Profil pelaku anak inisial DTP merupakan teman seangkatan dengan korban, sama-sama sekolah di SMPN 2 Sumberlawang namun beda kelas. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan tangan, memukul, dan dengan menggunakan kaki menendang. Hasil penyidikan sementara bahwa perbuatan kekerasan dilakukan oleh pelaku anak atas nama inisial DTP sendirian tanpa ada peran penyertaan baik yang menyuruh, turut serta ataupun membantu. Bahwa pelaku melakukan kekerasan tidak menggunakan alat apapun dengan tangan kosong. Tentunya hal ini akan terus didalami oleh penyidik mengenai kepastian yang paling benar hingga seluruh alat bukti berdasarkan pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP sudah diperoleh secara maksimal. Untuk motif perbuatan, berdasarkan hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan sementara bahwa motif kejadian tersebut karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku anak dengan korban anak yang seketika saat itu berubah saling menantang. Dari hasil otopsi inilah ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan, yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban anak dengan jejak luka pada kondisi mayat korban, di mana korban mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tulang tengkorak. Langkah kepolisian semenjak menerima laporan masyarakat tentang peristiwa tersebut, pihak Polres Sragen yaitu Satreskrim dan Polsek Sumberlawang sudah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan secara profesional, tentunya dengan memedomani hukum acara yang ada, baik Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Untuk motif perbuatan, berdasarkan hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan sementara bahwa motif kejadian tersebut karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku anak dengan korban anak yang seketika saat itu berubah saling menantang. Tentunya hal ini juga akan didalami oleh penyidik mengenai kepastian DTP 14 tak ditahan oleh kepolisian. Hal ini setelah dirinya dilaporkan menganiaya WAP 14 hingga tewas. Kedua anak di bawah umur tersebut merupakan siswa SMPN 2 Sumberlawang, Sragen. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menjelaskan, tidak ditahannya DTP sudah sesuai aturan dalam sistem peradilan anak yang mengedepankan perlindungan serta pendekatan khusus bagi pelaku di bawah umur. Kami tidak melakukan penahanan terhadap pelaku DTP sesuai dengan prosedur yang berlaku, kata Dewiana, Kamis, 9 April 2026. Ia menegaskan, orang tua pelaku memberikan jaminan bahwa anaknya tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, maupun mengulangi perbuatannya. Penanganan kasus ini pun mengacu pada regulasi yang melarang penahanan anak jika telah ada jaminan tersebut, sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Meski tidak ditahan, pelaku tetap menjalani proses hukum. Polisi menyebut DTP akan menjalani karantina dan pembinaan selama penyidikan berlangsung. Namun, lokasi karantina tidak diungkap ke publik demi menjaga keselamatan serta kerahasiaan proses hukum. Selama proses penyidikan yang tidak bisa kami ekspos lokasi karantina sebagai bentuk rahasia penyidikan dan jaminan keselamatan anak, kata dia. Dalam kasus ini, DTP dijerat dengan pasal 80 ayat 3, junto pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 466 ayat 3 KUHP. Ancaman hukumannya mencapai 15 tahun penjara atau denda hingga 3 miliar rupiah. Meski demikian, proses hukum tetap memperhatikan statusnya sebagai anak. Karena pelaku masih berstatus anak, maka penanganan terhadap pelaku tetap kami lakukan sesuai koridor hukum acara anak yang memiliki mekanisme dan perlakuan khusus sesuai hukum yang berlaku, kata dia. Untuk motif perbuatan, berdasarkan hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan sementara bahwa motif kejadian tersebut karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku anak dengan korban anak yang Siswa yang merupakan pelaku yang menghabisi nyawa rekannya sendiri tak ditahan oleh kepolisian. Hal ini setelah dirinya dilaporkan menganiaya WAP yang berusia 14 tahun hingga tewas. Kedua anak di bawah umur tersebut merupakan siswa SMP Negeri 2 Sumberlawang, Sragen. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menjelaskan bahwa tidak ditahannya DTP sudah sesuai aturan dalam sistem peradilan anak yang mengedepankan perlindungan serta pendekatan khusus bagi pelaku di bawah umur. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners kami telah terhubung dengan rekan Marden Widianto, jurnalis dari Tribun Solo untuk melengkapi informasi Anda. Selamat siang, rekan Marden, silakan dengan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih. Bisa sampaikan bahwa pelaku anak DTP ditetapkan sebagai pelaku anak, pelajar SMP 2 Sumberlawang sebagai pelaku anak atas meninggalnya salah satu pelajar yang berinisial WAP, dan DWP ditetapkan sebagai pelaku anak atas dugaan penganiayaan. Dan meskipun begitu, DTP tidak serta-merta ditahan oleh kepolisian. Ini ditegaskan oleh Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari.
saat konferensi pers yang digelar Kamis 9 April 2026. Ia mengatakan bahwa DDP tidak dilakukan penahanan itu sesuai dengan aturan peradilan, mengedepankan perlindungan serta pendekatan khusus bagi pelaku di bawah umur, dan di mana DTP masih berusia 14 tahun yang belum masih dikategorikan anak di bawah umur, dan ia menegaskan bahwa orang tua pelaku juga memberikan jaminan kepada anaknya untuk tidak melarikan diri, menghilangkan bukti maupun mengulangi sebagainya. Hal ini sesuai dengan undang-undang yang regulasi yang mengatur, yaitu tadi sistem peradilan anak. Dan untuk ia juga menegaskan orang tua untuk pelaku sendiri tetap meskipun tidak ditahan tapi tetap menjalankan proses hukum yang berlaku, dan saat ini menjalani karantina dan pembinaan selama penyidikan berlangsung. Namun saat kepolisian tidak memberikan statistik di mana lokasi karantina tersebut demi menjaga keselamatan dan kerahasiaan proses hukum. Kemudian mungkin sekian dari saya, kembali ke studio. Perkara dugaan terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan anak korban atas nama inisial WAP meninggal dunia. Waktu kejadian hari Selasa tanggal 7 April 2026 sekitar pukul 11:10 waktu Indonesia Barat. Tempat kejadian di depan kelas 7C di dalam lingkup SMP Negeri 2 Sumberlawang dengan alamat di Dukuh Bronto, Desa Jati, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen. Korban anak inisial WAP, umur 14 tahun 6 bulan, pelajar SMP, alamat Dukuh Bulan, Desa Jati, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen. Pelaku anak inisial BTP, umur 14 tahun 7 bulan, alamat Dukuh Tanjung Sari, Desa Jati, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen. Profil pelaku anak inisial DTP merupakan teman seangkatan dengan korban, sama-sama sekolah di SMPN 2 Sumberlawang namun beda kelas. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan tangan, memukul, dan dengan menggunakan kaki menendang. Hasil penyidikan sementara bahwa perbuatan kekerasan dilakukan oleh pelaku anak atas nama inisial DTP sendirian tanpa ada peran penyertaan baik yang menyuruh, turut serta ataupun membantu. Bahwa pelaku melakukan kekerasan tidak menggunakan alat apapun dengan tangan kosong. Tentunya hal ini akan terus didalami oleh penyidik mengenai kepastian yang paling benar hingga seluruh alat bukti berdasarkan pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP sudah diperoleh secara maksimal. Untuk motif perbuatan, berdasarkan hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan sementara bahwa motif kejadian tersebut karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku anak dengan korban anak yang seketika saat itu berubah saling menantang. Dari hasil otopsi inilah ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan, yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban anak dengan jejak luka pada kondisi mayat korban, di mana korban mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tulang tengkorak. Langkah kepolisian
Semenjak menerima laporan masyarakat tentang peristiwa tersebut, pihak Polres Sragen yaitu Satreskrim dan Polsek Sumber Lawang sudah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan secara profesional. Tentunya dengan memedomani hukum acara yang ada, baik Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Untuk motif perbuatan, berdasarkan hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan sementara bahwa motif kejadian tersebut karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku anak dengan korban anak yang seketika saat itu berubah saling menantang. Tentunya hal ini juga akan didalami oleh penyidik mengenai kepastian DTP 14 tak ditahan oleh kepolisian. Hal ini setelah dirinya dilaporkan menganiaya WAP 14 hingga tewas. Kedua anak di bawah umur tersebut merupakan siswa SMPN 2 Sumberlawang, Sragen. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menjelaskan, tidak ditahannya DTP sudah sesuai aturan dalam sistem peradilan anak yang mengedepankan perlindungan serta pendekatan khusus bagi pelaku di bawah umur. Kami tidak melakukan penahanan terhadap pelaku DTP sesuai dengan prosedur yang berlaku, kata Dewiana, Kamis, 9 April 2026. Ia menegaskan, orang tua pelaku memberikan jaminan bahwa anaknya tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, maupun mengulangi perbuatannya. Penanganan kasus ini pun mengacu pada regulasi yang melarang penahanan anak jika telah ada jaminan tersebut, sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Meski tidak ditahan, pelaku tetap menjalani proses hukum. Polisi menyebut DTP akan menjalani karantina dan pembinaan selama penyidikan berlangsung. Namun, lokasi karantina tidak diungkap ke publik demi menjaga keselamatan serta kerahasiaan proses hukum. Selama proses penyidikan yang tidak bisa kami ekspos lokasi karantina sebagai bentuk rahasia penyidikan dan jaminan keselamatan anak, kata dia. Dalam kasus ini, DTP dijerat dengan pasal 80 ayat 3, junto pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 466 ayat 3 KUHP. Ancaman hukumannya mencapai 15 tahun penjara atau denda hingga 3 miliar rupiah. Meski demikian, proses hukum tetap memperhatikan statusnya sebagai anak. Karena pelaku masih berstatus anak, maka penanganan terhadap pelaku tetap kami lakukan sesuai koridor hukum acara anak yang memiliki mekanisme dan perlakuan khusus sesuai hukum yang berlaku, kata dia. Untuk motif perbuatan, berdasarkan hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan sementara bahwa motif kejadian tersebut karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku anak dengan korban anak yang Siswa yang merupakan pelaku yang menghabisi nyawa rekannya sendiri tak ditahan oleh kepolisian. Hal ini setelah dirinya dilaporkan menganiaya WAP yang berusia 14 tahun hingga tewas. Kedua anak di bawah umur tersebut merupakan siswa SMP Negeri 2 Sumberlawang, Sragen. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menjelaskan bahwa tidak ditahannya DTP sudah sesuai aturan dalam sistem peradilan anak yang mengedepankan perlindungan serta pendekatan khusus bagi pelaku di bawah umur. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan rekan Mardon Widianto, jurnalis dari Tribun Solo, untuk melengkapi informasi Anda. Selamat siang, rekan Mardon, silakan dengan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih. Bisa sampaikan bahwa pelaku anak DTP ditetapkan sebagai pelaku anak, pelajar SMP 2 Sumberlawang sebagai pelaku anak atas meninggalnya salah satu pelajar
di yang berinisial WAP, dan DWP ditetapkan sebagai pelaku anak atas dugaan penganiayaan. Dan meskipun begitu, DTP tidak serta-merta ditahan oleh kepolisian. Ini ditegaskan oleh Kapolres Sragen AKBP Dwiana Syamsu Indiasari saat konferensi pers yang digelar Kamis 9 April 2026. Ia mengatakan bahwa DTP tidak dilakukan penahanan itu sesuai dengan aturan peradilan, mengedepankan perlindungan serta pendekatan khusus bagi pelaku di bawah umur, dan di mana DTP masih berusia 14 tahun yang belum masih dikategorikan anak di bawah umur. Dan ia menegaskan bahwa orang tua pelaku juga memberikan jaminan kepada anaknya untuk tidak melarikan diri, menghilangkan bukti maupun mengulangi sebagainya. Hal ini sesuai dengan undang-undang yang regulasi yang mengatur, yaitu tadi sistem peradilan anak. Dan untuk ia juga menegaskan orang tua untuk pelaku sendiri tetap meskipun tidak ditahan tapi tetap menjalankan proses hukum yang berlaku, dan saat ini menjalani karantina dan pembinaan selama penyidikan berlangsung. Namun saat kepolisian tidak memberikan spesifik di mana lokasi karantina tersebut demi menjaga keselamatan dan kerahasiaan proses hukum. Kemudian mungkin sekian dari saya, kembali ke studio. Perkara dugaan terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan anak korban atas nama inisial WAP meninggal dunia. Waktu kejadian hari Selasa tanggal 7 April 2026 sekitar pukul 11:10 waktu Indonesia Barat. Tempat kejadian di depan kelas 7C di dalam lingkup SMP Negeri 2 Sumberlawang dengan alamat di Dukuh Bronto, Desa Jati, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen. Korban anak inisial WAP, umur 14 tahun 6 bulan, pelajar SMP, alamat Dukuh Bulan, Desa Jati, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen. Pelaku anak inisial BTP, umur 14 tahun 7 bulan, alamat Dukuh Tanjung Sari, Desa Jati, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen. Profil pelaku anak inisial DTP merupakan teman seangkatan dengan korban, sama-sama sekolah di SMPN 2 Sumberlawang namun beda kelas. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan tangan, memukul, dan dengan menggunakan kaki menendang. Hasil penyidikan sementara bahwa perbuatan kekerasan dilakukan oleh pelaku anak atas nama inisial DTP sendirian tanpa ada peran penyertaan baik yang menyuruh, turut serta ataupun membantu. Bahwa pelaku melakukan kekerasan tidak menggunakan alat apapun dengan tangan kosong. Tentunya hal ini akan terus didalami oleh penyidik mengenai kepastian yang paling benar hingga seluruh alat bukti berdasarkan pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP sudah diperoleh secara maksimal. Untuk motif perbuatan, berdasarkan hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan sementara bahwa motif kejadian tersebut karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku anak dengan korban anak
yang seketika saat itu berubah saling menantang. Dari hasil otopsi inilah ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan, yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban anak dengan jejak luka pada kondisi mayat korban, di mana korban mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tulang tengkorak. Langkah kepolisian semenjak menerima laporan masyarakat tentang peristiwa tersebut, pihak Polres Sragen yaitu Satreskrim dan Polsek Sumber Lawang sudah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan secara profesional, tentunya dengan memedomani hukum acara yang ada, baik Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Untuk motif perbuatan, berdasarkan hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan sementara bahwa motif kejadian tersebut karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku anak dengan korban anak yang seketika saat itu berubah saling menantang. Tentunya hal ini juga akan didalami oleh penyidik mengenai kepastian DTP 14 tak ditahan oleh kepolisian. Hal ini setelah dirinya dilaporkan menganiaya WAP 14 hingga tewas. Kedua anak di bawah umur tersebut merupakan siswa SMPN 2 Sumber Lawang, Sragen. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menjelaskan, tidak ditahannya DTP sudah sesuai aturan dalam sistem peradilan anak yang mengedepankan perlindungan serta pendekatan khusus bagi pelaku di bawah umur. Kami tidak melakukan penahanan terhadap pelaku DTP sesuai dengan prosedur yang berlaku, kata Dewiana, Kamis, 9 April 2026. Ia menegaskan, orang tua pelaku memberikan jaminan bahwa anaknya tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, maupun mengulangi perbuatannya. Penanganan kasus ini pun mengacu pada regulasi yang melarang penahanan anak jika telah ada jaminan tersebut, sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Meski tidak ditahan, pelaku tetap menjalani proses hukum. Polisi menyebut DTP akan menjalani karantina dan pembinaan selama penyidikan berlangsung. Namun, lokasi karantina tidak diungkap ke publik demi menjaga keselamatan serta kerahasiaan proses hukum. Selama proses penyidikan yang tidak bisa kami ekspos lokasi karantina sebagai bentuk rahasia penyidikan dan jaminan keselamatan anak, kata dia. Dalam kasus ini, DTP dijerat dengan pasal 80 ayat 3, junto pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 466 ayat 3 KUHP. Ancaman hukumannya mencapai 15 tahun penjara atau denda hingga 3 miliar rupiah. Meski demikian, proses hukum tetap memperhatikan statusnya sebagai anak. Karena pelaku masih berstatus anak, maka penanganan terhadap pelaku tetap kami lakukan sesuai koridor hukum acara anak yang memiliki mekanisme dan perlakuan khusus sesuai hukum yang berlaku, kata dia. Untuk motif perbuatan, berdasarkan hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan sementara bahwa motif kejadian tersebut karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku anak dengan korban anak yang Siswa yang merupakan pelaku yang menghabisi nyawa rekannya sendiri tak ditahan oleh kepolisian. Hal ini setelah dirinya dilaporkan menganiaya WAP yang berusia 14 tahun hingga tewas. Kedua anak di bawah umur tersebut merupakan siswa SMP Negeri 2 Sumber Lawang Sragen. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menjelaskan bahwa tidak ditahannya DTP sudah sesuai aturan dalam sistem peradilan anak yang mengedepankan perlindungan serta pendekatan khusus bagi pelaku di bawah umur.
Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan rekan Mardan Widianto, jurnalis dari Tribun Solo, untuk melengkapi informasi Anda. Selamat siang, rekan Mardan, silakan dengan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih. Bisa sampaikan bahwa pelaku anak DTP ditetapkan sebagai pelaku anak, pelajar SMP 2 Sumberlawang sebagai pelaku anak atas meninggalnya salah satu pelajar yang berinisial WAP, dan DWP ditetapkan sebagai pelaku anak atas dugaan penganiayaan. Dan meskipun begitu, DTP tidak serta-merta ditahan oleh kepolisian. Ini ditegaskan oleh Kapolres Sragen, AKBP Dwiana Samsu Indiasari, saat konferensi pers yang digelar Kamis 9 April 2026. Ia mengatakan bahwa DTP tidak dilakukan penahanan itu sesuai dengan aturan peradilan, mengedepankan perlindungan serta pendekatan khusus bagi pelaku di bawah umur, dan di mana DTP masih berusia 14 tahun yang belum masih dikategorikan anak di bawah umur. Dan ia menegaskan bahwa orang tua pelaku juga memberikan jaminan kepada anaknya untuk tidak melarikan diri, menghilangkan bukti maupun mengulangi sebagainya. Hal ini sesuai dengan undang-undang yang regulasi yang mengatur, yaitu tadi sistem peradilan anak. Dan untuk ia juga menegaskan orang tua untuk pelaku sendiri tetap, meskipun tidak ditahan, tapi tetap menjalankan proses hukum yang berlaku, dan saat ini menjalani karantina dan pembinaan selama penyidikan berlangsung. Namun saat kepolisian tidak memberikan statistik di mana lokasi karantina tersebut demi menjaga keselamatan dan kerahasiaan proses hukum. Kemudian mungkin sekian dari saya, kembali ke studio. Perkara dugaan terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan anak korban atas nama inisial WAP meninggal dunia. Waktu kejadian hari Selasa tanggal 7 April 2026 sekitar pukul 11:10 waktu Indonesia Barat. Tempat kejadian di depan kelas 7C di dalam lingkup SMP Negeri 2 Sumberlawang dengan alamat di Dukuh Bronto, Desa Jati, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen. Korban anak inisial WAP, umur 14 tahun 6 bulan, pelajar SMP, alamat Dukuh Bulan, Desa Jati, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen. Pelaku anak inisial DTP, umur 14 tahun 7 bulan, alamat Dukuh Tanjung Sari, Desa Jati, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen. Profil pelaku anak inisial DTP merupakan teman seangkatan dengan korban, sama-sama sekolah di SMPN 2 Sumberlawang namun beda kelas. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan tangan, memukul, dan dengan menggunakan kaki menendang. Hasil penyidikan sementara bahwa perbuatan kekerasan dilakukan oleh pelaku anak atas nama inisial DTP sendirian tanpa ada peran penyertaan baik yang menyuruh, turut serta ataupun membantu. Bahwa pelaku melakukan kekerasan tidak menggunakan alat apapun dengan tangan kosong. Tentunya hal ini akan terus didalami oleh
penyidik mengenai kepastian yang paling benar hingga seluruh alat bukti berdasarkan pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP sudah diperoleh secara maksimal. Untuk motif perbuatan, berdasarkan hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan sementara bahwa motif kejadian tersebut karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku anak dengan korban anak yang seketika saat itu berubah saling menantang. Dari hasil otopsi inilah ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan, yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban anak dengan jejak luka pada kondisi mayat korban, di mana korban mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tulang tengkorak. Langkah kepolisian semenjak menerima laporan masyarakat tentang peristiwa tersebut, pihak Polres Sragen yaitu Satreskrim dan Polsek Sumber Lawang sudah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan secara profesional, tentunya dengan memedomani hukum acara yang ada, baik Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Untuk motif perbuatan, berdasarkan hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan sementara bahwa motif kejadian tersebut karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku anak dengan korban anak yang seketika saat itu berubah saling menantang. Tentunya hal ini juga akan didalami oleh penyidik mengenai kepastian. DTP 14 tak ditahan oleh kepolisian. Hal ini setelah dirinya dilaporkan menganiaya WAP 14 hingga tewas. Kedua anak di bawah umur tersebut merupakan siswa SMPN 2 Sumberlawang, Sragen. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menjelaskan, tidak ditahannya DTP sudah sesuai aturan dalam sistem peradilan anak yang mengedepankan perlindungan serta pendekatan khusus bagi pelaku di bawah umur. Kami tidak melakukan penahanan terhadap pelaku DTP sesuai dengan prosedur yang berlaku, kata Dewiana, Kamis, 9 April 2026. Ia menegaskan, orang tua pelaku memberikan jaminan bahwa anaknya tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, maupun mengulangi perbuatannya. Penanganan kasus ini pun mengacu pada regulasi yang melarang penahanan anak jika telah ada jaminan tersebut, sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Meski tidak ditahan, pelaku tetap menjalani proses hukum. Polisi menyebut DTP akan menjalani karantina dan pembinaan selama penyidikan berlangsung. Namun, lokasi karantina tidak diungkap ke publik demi menjaga keselamatan serta kerahasiaan proses hukum. Selama proses penyidikan yang tidak bisa kami ekspos lokasi karantina sebagai bentuk rahasia penyidikan dan jaminan keselamatan anak, kata dia. Dalam kasus ini, DTP dijerat dengan pasal 80 ayat 3, junto pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 466 ayat 3 KUHP. Ancaman hukumannya mencapai 15 tahun penjara atau denda hingga 3 miliar rupiah. Meski demikian, proses hukum tetap memperhatikan statusnya sebagai anak. Karena pelaku masih berstatus anak, maka penanganan terhadap pelaku tetap kami lakukan sesuai koridor hukum acara anak yang memiliki mekanisme dan perlakuan khusus sesuai hukum yang berlaku, kata dia. Untuk motif perbuatan, berdasarkan hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan sementara bahwa motif kejadian tersebut karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku anak dengan korban anak yang siswa yang merupakan pelaku
yang menghabisi nyawa rekannya sendiri tak ditahan oleh kepolisian. Hal ini setelah dirinya dilaporkan menganiaya WAP yang berusia 14 tahun hingga tewas. Kedua anak di bawah umur tersebut merupakan siswa SMP Negeri 2 Sumberlawang Sragen. Kapolres Sragen AKBP Deviana Syamsu Indiasari menjelaskan bahwa tidak ditanya DTP sudah sesuai aturan dalam sistem peradilan anak yang mengedepankan perlindungan serta pendekatan khusus bagi pelaku di bawah umur. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners kami telah terhubung dengan rekan Marden Widianto, jurnalis dari Tribun Solo untuk melengkapi informasi Anda. Selamat siang, rekan Marden, silakan dengan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih. Bisa sampaikan bahwa pelaku anak DTP ditetapkan sebagai pelaku anak, pelajar SMP 2 Sumberlawang sebagai pelaku anak atas meninggalnya salah satu pelajar yang berinisial WAP, dan DWP ditetapkan sebagai pelaku anak atas dugaan penganiayaan. Dan meskipun begitu, DTP tidak serta-merta ditahan oleh kepolisian. Hal ini ditegaskan oleh Kapolres Sragen AKBP Deviana Syamsu Indiasari saat konferensi pers yang digelar Kamis 9 April 2026. Ia mengatakan bahwa DTP tidak dilakukan penahanan itu sesuai dengan aturan peradilan, mengedepankan perlindungan serta pendekatan khusus bagi pelaku di bawah umur, dan di mana DTP masih berusia 14 tahun yang belum masih dikategorikan anak di bawah umur. Dan ia menegaskan bahwa orang tua pelaku juga memberikan jaminan kepada anaknya untuk tidak melarikan diri, menghilangkan bukti maupun mengulangi sebagainya. Hal ini sesuai dengan undang-undang yang regulasi yang mengatur, yaitu tadi sistem peradilan anak. Dan untuk ia juga menegaskan orang tua untuk pelaku sendiri tetap meskipun tidak ditahan tapi tetap menjalankan proses hukum yang berlaku, dan saat ini menjalani karantina dan pembinaan selama penyidikan berlangsung. Namun saat kepolisian tidak memberikan spesifik di mana lokasi karantina tersebut demi menjaga keselamatan dan kerahasiaan proses hukum. Kemudian mungkin sekian dari saya, kembali ke studio. Perkara dugaan terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan anak korban atas nama inisial WAP meninggal dunia. Waktu kejadian hari Selasa tanggal 7 April 2026 sekitar pukul 11:10 waktu Indonesia Barat. Tempat kejadian di depan kelas 7C di dalam lingkup SMP Negeri 2 Sumberlawang dengan alamat di Dukuh Bronto, Desa Jati, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen. Korban anak inisial WAP, umur 14 tahun 6 bulan, pelajar SMP, alamat Dukuh Bulan, Desa Jati, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen. Pelaku anak inisial DTP, umur 14 tahun 7 bulan, alamat Dukuh Tanjung Sari, Desa Jati, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen. Profil pelaku anak inisial DTP merupakan teman seangkatan dengan korban, sama-sama sekolah di SMPN 2 Sumberlawang namun beda kelas. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan tangan, memukul, dan dengan menggunakan kaki menendang.
Hasil penyidikan sementara bahwa perbuatan kekerasan dilakukan oleh pelaku anak atas nama inisial DTP sendirian tanpa ada peran penyertaan baik yang menyuruh, turut serta ataupun membantu. Bahwa pelaku melakukan kekerasan tidak menggunakan alat apapun dengan tangan kosong. Tentunya hal ini akan terus didalami oleh penyidik mengenai kepastian yang paling benar hingga seluruh alat bukti berdasarkan pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP sudah diperoleh secara maksimal. Untuk motif perbuatan, berdasarkan hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan sementara bahwa motif kejadian tersebut karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku anak dengan korban anak yang seketika saat itu berubah saling menantang. Dari hasil otopsi inilah ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan, yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban anak dengan jejak luka pada kondisi mayat korban, di mana korban mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tulang tengkorak. Langkah kepolisian semenjak menerima laporan masyarakat tentang peristiwa tersebut, pihak Polres Sragen yaitu Satreskrim dan Polsek Sumber Lawang sudah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan secara profesional. Tentunya dengan memedomani hukum acara yang ada, baik Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Untuk motif perbuatan, berdasarkan hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan sementara bahwa motif kejadian tersebut karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku anak dengan korban anak yang seketika saat itu berubah saling menantang. Tentunya hal ini juga akan didalami oleh penyidik mengenai kepastian DTP 14 tak ditahan oleh kepolisian. Hal ini setelah dirinya dilaporkan menganiaya WAP 14 hingga tewas. Kedua anak di bawah umur tersebut merupakan siswa SMPN 2 Sumberlawang, Sragen. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menjelaskan, tidak ditahannya DTP sudah sesuai aturan dalam sistem peradilan anak yang mengedepankan perlindungan serta pendekatan khusus bagi pelaku di bawah umur. Kami tidak melakukan penahanan terhadap pelaku DTP sesuai dengan prosedur yang berlaku, kata Dewiana, Kamis, 9 April 2026. Ia menegaskan, orang tua pelaku memberikan jaminan bahwa anaknya tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, maupun mengulangi perbuatannya. Penanganan kasus ini pun mengacu pada regulasi yang melarang penahanan anak jika telah ada jaminan tersebut, sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Meski tidak ditahan, pelaku tetap menjalani proses hukum. Polisi menyebut DTP akan menjalani karantina dan pembinaan selama penyidikan berlangsung. Namun, lokasi karantina tidak diungkap ke publik demi menjaga keselamatan serta kerahasiaan proses hukum. Selama proses penyidikan yang tidak bisa kami ekspos lokasi karantina sebagai bentuk rahasia penyidikan dan jaminan keselamatan anak, kata dia. Dalam kasus ini, DTP dijerat dengan pasal 80 ayat 3, junto pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 466 ayat 3 KUHP. Ancaman hukumannya mencapai 15 tahun penjara atau denda hingga 3 miliar rupiah. Meski demikian, proses hukum tetap memperhatikan statusnya sebagai anak. Karena pelaku masih berstatus anak, maka penanganan terhadap pelaku tetap kami lakukan sesuai koridor hukum acara anak
yang memiliki mekanisme dan perlakuan khusus sesuai hukum yang berlaku, kata dia. Untuk motif perbuatan, berdasarkan hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan sementara, bahwa motif kejadian tersebut karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku anak dengan korban anak yang Siswa yang merupakan pelaku yang menghabisi nyawa rekannya sendiri tak ditahan oleh kepolisian. Hal ini setelah dirinya dilaporkan menganiaya WAP yang berusia 14 tahun hingga tewas. Kedua anak di bawah umur tersebut merupakan siswa SMP Negeri 2 Sumberlawang, Sragen. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menjelaskan bahwa tidak ditahannya DTP sudah sesuai aturan dalam sistem peradilan anak yang mengedepankan perlindungan serta pendekatan khusus bagi pelaku di bawah umur. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan rekan Mardon Widianto, jurnalis dari Tribun Solo, untuk melengkapi informasi Anda. Selamat siang, rekan Mardon, silakan dengan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih. Bisa sampaikan bahwa pelaku anak DTP ditetapkan sebagai pelaku anak, pelajar SMP 2 Sumberlawang sebagai pelaku anak atas meninggalnya salah satu pelajar yang berinisial WAP, dan DWP ditetapkan sebagai pelaku anak atas dugaan penganiayaan. Dan meskipun begitu, DTP tidak serta-merta ditahan oleh kepolisian. Ini ditegaskan oleh Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari saat konferensi pers yang digelar Kamis 9 April 2026. Ia mengatakan bahwa DTP tidak dilakukan penahanan itu sesuai dengan aturan peradilan, mengedepankan perlindungan serta pendekatan khusus bagi pelaku di bawah umur, dan di mana DTP masih berusia 14 tahun yang belum masih dikategorikan anak di bawah umur. Dan ia menegaskan bahwa orang tua pelaku juga memberikan jaminan kepada anaknya untuk tidak melarikan diri, menghilangkan bukti maupun mengulangi sebagainya. Hal ini sesuai dengan undang-undang yang regulasi yang mengatur, yaitu tadi sistem peradilan anak. Dan untuk ia juga menegaskan orang tua untuk pelaku sendiri tetap meskipun tidak ditahan tapi tetap menjalankan proses hukum yang berlaku, dan saat ini menjalani karantina dan pembinaan selama penyidikan berlangsung. Namun saat kepolisian tidak memberikan spesifik di mana lokasi karantina tersebut demi menjaga keselamatan dan kerahasiaan proses hukum. Kemudian mungkin sekian dari saya, kembali ke studio. perkara dugaan terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan anak korban atas nama inisial WAP meninggal dunia. Waktu kejadian hari Selasa tanggal 7 April 2026 sekitar pukul 11:10 waktu Indonesia Barat. Tempat kejadian di depan kelas 7C di dalam lingkup SMP Negeri 2 Sumberlawang dengan alamat di Dukuh Bronto, Desa Jati, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen. Korban anak inisial WAP, umur 14 tahun 6 bulan, pelajar SMP, alamat Dukuh Bulan, Desa Jati, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen. Pelaku anak inisial BTP, umur 14 tahun 7 bulan, alamat Dukuh Tanjung Sari, Desa Jati, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen.
Profil pelaku anak, inisial DTP, merupakan teman seangkatan dengan korban, sama-sama sekolah di SMPN 2 Sumberlawang namun beda kelas. Modus operandi pelaku anak, inisial DTP, melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan tangan, memukul, dan dengan menggunakan kaki menendang. Hasil penyidikan sementara bahwa perbuatan kekerasan dilakukan oleh pelaku anak atas nama inisial DTP sendirian tanpa ada peran penyertaan baik yang menyuruh, turut serta ataupun membantu. Bahwa pelaku melakukan kekerasan tidak menggunakan alat apapun dengan tangan kosong. Tentunya hal ini akan terus didalami oleh penyidik mengenai kepastian yang paling benar hingga seluruh alat bukti berdasarkan pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP sudah diperoleh secara maksimal. Untuk motif perbuatan, berdasarkan hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan sementara bahwa motif kejadian tersebut karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku anak dengan korban anak yang seketika saat itu berubah saling menantang. Dari hasil otopsi inilah ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan, yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban anak dengan jejak luka pada kondisi mayat korban, di mana korban mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tulang tengkorak. Langkah kepolisian semenjak menerima laporan masyarakat tentang peristiwa tersebut, pihak Polres Sragen yaitu Satreskrim dan Polsek Sumberlawang sudah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan secara profesional, tentunya dengan memedomani hukum acara yang ada, baik Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Untuk motif perbuatan, berdasarkan hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan sementara bahwa motif kejadian tersebut karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku anak dengan korban anak yang seketika saat itu berubah saling menantang. Tentunya hal ini juga akan didalami oleh penyidik mengenai kepastian. DTP 14 tak ditahan oleh kepolisian. Hal ini setelah dirinya dilaporkan menganiaya WAP 14 hingga tewas. Kedua anak di bawah umur tersebut merupakan siswa SMPN 2 Sumberlawang, Sragen. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menjelaskan, tidak ditahannya DTP sudah sesuai aturan dalam sistem peradilan anak yang mengedepankan perlindungan serta pendekatan khusus bagi pelaku di bawah umur. Kami tidak melakukan penahanan terhadap pelaku DTP sesuai dengan prosedur yang berlaku, kata Dewiana, Kamis, 9 April 2026. Ia menegaskan, orang tua pelaku memberikan jaminan bahwa anaknya tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, maupun mengulangi perbuatannya. Penanganan kasus ini pun mengacu pada regulasi yang melarang penahanan anak jika telah ada jaminan tersebut, sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Meski tidak ditahan, pelaku tetap menjalani proses hukum. Polisi menyebut DTP akan menjalani karantina dan pembinaan selama penyidikan berlangsung. Namun, lokasi karantina tidak diungkap ke publik demi menjaga keselamatan serta kerahasiaan proses hukum. Selama proses penyidikan yang tidak bisa kami ekspos lokasi karantina sebagai bentuk rahasia penyidikan dan jaminan keselamatan anak, kata dia. Dalam kasus ini,
DTP dijerat dengan pasal 80 ayat 3, junto pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 466 ayat 3 KUHP. Ancaman hukumannya mencapai 15 tahun penjara atau denda hingga 3 miliar rupiah. Meski demikian, proses hukum tetap memperhatikan statusnya sebagai anak. Karena pelaku masih berstatus anak, maka penanganan terhadap pelaku tetap kami lakukan sesuai koridor hukum acara anak yang memiliki mekanisme dan perlakuan khusus sesuai hukum yang berlaku, kata dia. Untuk motif perbuatan, berdasarkan hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan sementara, bahwa motif kejadian tersebut karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku anak dengan korban anak yang siswa yang merupakan pelaku yang menghabisi nyawa rekannya sendiri tak ditahan oleh kepolisian. Hal ini setelah dirinya dilaporkan menganiaya WAP yang berusia 14 tahun hingga tewas. Kedua anak di bawah umur tersebut merupakan siswa SMP Negeri 2 Sumberlawang, Sragen. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menjelaskan bahwa tidak ditanya DTP sudah sesuai aturan dalam sistem peradilan anak yang mengedepankan perlindungan serta pendekatan khusus bagi pelaku di bawah umur. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan rekan Marden Widianto, jurnalis dari Tribun Solo, untuk melengkapi informasi Anda. Selamat siang, rekan Marden, silakan dengan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih. Bisa sampaikan bahwa pelaku anak DTP ditetapkan sebagai pelaku anak, pelajar SMP 2 Sumberlawang sebagai pelaku anak atas meninggalnya salah satu pelajar yang berinisial WAP, dan DWP ditetapkan sebagai pelaku anak atas dugaan penganiayaan. Dan meskipun begitu, DTP tidak serta-merta ditahan oleh kepolisian. Ini ditegaskan oleh Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari saat konferensi pers yang digelar Kamis 9 April 2026. Ia mengatakan bahwa DTP tidak dilakukan penahanan itu sesuai dengan aturan peradilan, mengedepankan perlindungan serta pendekatan khusus bagi pelaku di bawah umur, dan di mana DTP masih berusia 14 tahun yang belum masih dikategorikan anak di bawah umur. Dan ia menegaskan bahwa orang tua pelaku juga memberikan jaminan kepada anaknya untuk tidak melarikan diri, menghilangkan bukti maupun mengulangi sebagainya. Hal ini sesuai dengan undang-undang yang regulasi yang mengatur, yaitu tadi sistem peradilan anak. Dan untuk ia juga menegaskan orang tua untuk pelaku sendiri tetap meskipun tidak ditahan tapi tetap menjalankan proses hukum yang berlaku, dan saat ini menjalani karantina dan pembinaan selama penyidikan berlangsung. Namun saat kepolisian tidak memberikan statistik di mana lokasi karantina tersebut demi menjaga keselamatan dan kerahasiaan proses hukum. Kemudian mungkin sekian dari saya, kembali ke studio. perkara dugaan terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan anak korban atas nama inisial WAP meninggal dunia. Waktu kejadian hari Selasa tanggal 7 April 2026 sekitar pukul 11:10 waktu Indonesia Barat. Tempat kejadian di depan kelas 7C
di dalam lingkup SMP Negeri 2 Sumberlawang dengan alamat di Dukuh Bronto, Desa Jati, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen. Korban anak inisial WAP, umur 14 tahun 6 bulan, pelajar SMP, alamat Dukuh Gulan, Desa Jati, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen. Pelaku anak inisial BTP, umur 14 tahun 7 bulan, alamat Dukuh Tanjung Sari, Desa Jati, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen. Profil pelaku anak inisial DTP merupakan teman seangkatan dengan korban, sama-sama sekolah di SMPN 2 Sumberlawang namun beda kelas. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan tangan, memukul, dan dengan menggunakan kaki menendang. Hasil penyidikan sementara bahwa perbuatan kekerasan dilakukan oleh pelaku anak atas nama inisial DTP sendirian tanpa ada peran penyertaan baik yang menyuruh, turut serta ataupun membantu. Bahwa pelaku melakukan kekerasan tidak menggunakan alat apapun dengan tangan kosong. Tentunya hal ini akan terus didalami oleh penyidik mengenai kepastian yang paling benar hingga seluruh alat bukti berdasarkan pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP sudah diperoleh secara maksimal. Untuk motif perbuatan, berdasarkan hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan sementara bahwa motif kejadian tersebut karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku anak dengan korban anak yang seketika saat itu berubah saling menantang. Dari hasil otopsi inilah ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan, yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban anak dengan jejak luka pada kondisi mayat korban, di mana korban mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tulang tengkorak. Langkah kepolisian semenjak menerima laporan masyarakat tentang peristiwa tersebut, pihak Polres Sragen yaitu Satreskrim dan Polsek Sumberlawang sudah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan secara profesional, tentunya dengan memedomani hukum acara yang ada, baik Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Untuk motif perbuatan, berdasarkan hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan sementara bahwa motif kejadian tersebut karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku anak dengan korban anak yang seketika saat itu berubah saling menantang. Tentunya hal ini juga akan didalami oleh penyidik mengenai kepastian DTP 14 tak ditahan oleh kepolisian. Hal ini setelah dirinya dilaporkan menganiaya WAP 14 hingga tewas. Kedua anak di bawah umur tersebut merupakan siswa SMPN 2 Sumberlawang, Sragen. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menjelaskan, tidak ditahannya DTP sudah sesuai aturan dalam sistem peradilan anak yang mengedepankan perlindungan serta pendekatan khusus bagi pelaku di bawah umur. Kami tidak melakukan penahanan terhadap pelaku DTP sesuai dengan prosedur yang berlaku, kata Dewiana, Kamis, 9 April 2026. Ia menegaskan, orang tua pelaku memberikan jaminan bahwa anaknya tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, maupun mengulangi perbuatannya.
Penanganan kasus ini pun mengacu pada regulasi yang melarang penahanan anak jika telah ada jaminan tersebut, sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Meski tidak ditahan, pelaku tetap menjalani proses hukum. Polisi menyebut DTP akan menjalani karantina dan pembinaan selama penyidikan berlangsung. Namun, lokasi karantina tidak diungkap ke publik demi menjaga keselamatan serta kerahasiaan proses hukum. Selama proses penyidikan yang tidak bisa kami ekspos lokasi karantina sebagai bentuk rahasia penyidikan dan jaminan keselamatan anak, kata dia. Dalam kasus ini, DTP dijerat dengan pasal 80 ayat 3, junto pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 466 ayat 3 KUHP. Ancaman hukumannya mencapai 15 tahun penjara atau denda hingga 3 miliar rupiah. Meski demikian, proses hukum tetap memperhatikan statusnya sebagai anak. Karena pelaku masih berstatus anak, maka penanganan terhadap pelaku tetap kami lakukan sesuai koridor hukum acara anak yang memiliki mekanisme dan perlakuan khusus sesuai hukum yang berlaku, kata dia. Untuk motif perbuatan, berdasarkan hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan sementara, bahwa motif kejadian tersebut karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku anak dengan korban anak yang Siswa yang merupakan pelaku yang menghabisi nyawa rekannya sendiri tak ditahan oleh kepolisian. Hal ini setelah dirinya dilaporkan menganiaya WAP yang berusia 14 tahun hingga tewas. Kedua anak di bawah umur tersebut merupakan siswa SMP Negeri 2 Sumberlawang Sragen. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menjelaskan bahwa tidak ditahannya DTP sudah sesuai aturan dalam sistem peradilan anak yang mengedepankan perlindungan serta pendekatan khusus bagi pelaku di bawah umur. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners kami telah terhubung dengan rekan Mardon Widianto, jurnalis dari Tribun Solo untuk melengkapi informasi Anda. Selamat siang, rekan Mardon, silakan dengan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih. Bisa sampaikan bahwa pelaku anak DTP ditetapkan sebagai pelaku anak, pelajar SMP 2 Sumberlawang sebagai pelaku anak atas meninggalnya salah satu pelajar yang berinisial WAP, dan DWP ditetapkan sebagai pelaku anak atas dugaan penganiayaan. Dan meskipun begitu, DTP tidak serta-merta ditahan oleh kepolisian. Ini ditegaskan oleh Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari saat konferensi pers yang digelar Kamis 9 April 2026. Ia mengatakan bahwa DTP tidak dilakukan penahanan itu sesuai dengan aturan peradilan, mengedepankan perlindungan serta pendekatan khusus bagi pelaku di bawah umur, dan di mana DTP masih berusia 14 tahun yang belum masih dikategorikan anak di bawah umur. Dan ia menegaskan bahwa orang tua pelaku juga memberikan jaminan kepada anaknya untuk tidak melarikan diri, menghilangkan bukti maupun mengulangi sebagainya. Hal ini sesuai dengan undang-undang yang regulasi yang mengatur, yaitu tadi sistem peradilan anak. Dan untuk ia juga menegaskan orang tua untuk pelaku sendiri tetap meskipun tidak ditahan tapi tetap menjalankan proses hukum yang berlaku, dan saat ini menjalani karantina dan pembinaan selama penyidikan berlangsung. Namun saat kepolisian tidak memberikan spesifik di mana lokasi karantina tersebut,
demi menjaga keselamatan dan kerahasiaan proses hukum. Kemudian mungkin sekian dari saya, kembali ke studio. Perkara dugaan terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan anak korban atas nama inisial WAP meninggal dunia. Waktu kejadian hari Selasa tanggal 7 April 2026 sekitar pukul 11 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Tempat kejadian di depan kelas 7C di dalam lingkup SMP Negeri 2 Sumberlawang dengan alamat di Dukuh Bronto, Desa Jati, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen. Korban anak inisial WAP, umur 14 tahun 6 bulan, pelajar SMP, alamat Dukuh Bulan, Desa Jati, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen. Pelaku anak inisial BTP, umur 14 tahun 7 bulan, alamat Dukuh Tanjung Sari, Desa Jati, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen. Profil pelaku anak inisial DTP merupakan teman seangkatan dengan korban, sama-sama sekolah di SMPN 2 Sumberlawang namun beda kelas. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan tangan, memukul, dan dengan menggunakan kaki menendang. Hasil penyidikan sementara bahwa perbuatan kekerasan dilakukan oleh pelaku anak atas nama inisial DTP sendirian tanpa ada peran penyertaan baik yang menyuruh, turut serta ataupun membantu. Bahwa pelaku melakukan kekerasan tidak menggunakan alat apapun dengan tangan kosong. Tentunya hal ini akan terus didalami oleh penyidik mengenai kepastian yang paling benar hingga seluruh alat bukti berdasarkan pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP sudah diperoleh secara maksimal. Untuk motif perbuatan, berdasarkan hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan sementara bahwa motif kejadian tersebut karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku anak dengan korban anak yang seketika saat itu berubah saling menantang. Dari hasil otopsi inilah ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan, yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban anak dengan jejak luka pada kondisi mayat korban, di mana korban mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tulang tengkorak. Langkah kepolisian semenjak menerima laporan masyarakat tentang peristiwa tersebut, pihak Polres Sragen yaitu Satreskrim dan Polsek Sumberlawang sudah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan secara profesional, tentunya dengan memedomani hukum acara yang ada, baik Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Untuk motif perbuatan, berdasarkan hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan sementara bahwa motif kejadian tersebut karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku anak dengan korban anak yang seketika saat itu berubah saling menantang. Tentunya hal ini juga akan didalami oleh penyidik mengenai kepastian. DTP 14 tak ditahan oleh kepolisian. Hal ini setelah dirinya dilaporkan menganiaya WAP 14 hingga tewas. Kedua anak di bawah umur tersebut merupakan siswa SMPN 2 Sumberlawang, Sragen. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menjelaskan,
tidak ditahannya DTP sudah sesuai aturan dalam sistem peradilan anak yang mengedepankan perlindungan serta pendekatan khusus bagi pelaku di bawah umur. Kami tidak melakukan penahanan terhadap pelaku DTP sesuai dengan prosedur yang berlaku, kata Dewiana, Kamis, 9 April 2026. Ia menegaskan, orang tua pelaku memberikan jaminan bahwa anaknya tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, maupun mengulangi perbuatannya. Penanganan kasus ini pun mengacu pada regulasi yang melarang penahanan anak jika telah ada jaminan tersebut, sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Meski tidak ditahan, pelaku tetap menjalani proses hukum. Polisi menyebut DTP akan menjalani karantina dan pembinaan selama penyidikan berlangsung. Namun, lokasi karantina tidak diungkap ke publik demi menjaga keselamatan serta kerahasiaan proses hukum. Selama proses penyidikan yang tidak bisa kami ekspos lokasi karantina sebagai bentuk rahasia penyidikan dan jaminan keselamatan anak, kata dia. Dalam kasus ini, DTP dijerat dengan pasal 80 ayat 3, junto pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 466 ayat 3 KUHP. Ancaman hukumannya mencapai 15 tahun penjara atau denda hingga 3 miliar rupiah. Meski demikian, proses hukum tetap memperhatikan statusnya sebagai anak. Karena pelaku masih berstatus anak, maka penanganan terhadap pelaku tetap kami lakukan sesuai koridor hukum acara anak yang memiliki mekanisme dan perlakuan khusus sesuai hukum yang berlaku, kata dia. Untuk motif perbuatan, berdasarkan hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan sementara, bahwa motif kejadian tersebut karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku anak dengan korban anak yang Siswa yang merupakan pelaku yang menghabisi nyawa rekannya sendiri tak ditahan oleh kepolisian. Hal ini setelah dirinya dilaporkan menganiaya WAP yang berusia 14 tahun hingga tewas. Kedua anak di bawah umur tersebut merupakan siswa SMP Negeri 2 Sumberlawang Sragen. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menjelaskan bahwa tidak ditahannya DTP sudah sesuai aturan dalam sistem peradilan anak yang mengedepankan perlindungan serta pendekatan khusus bagi pelaku di bawah umur. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners kami telah terhubung dengan rekan Mardan Widianto, jurnalis dari Tribun Solo untuk melengkapi informasi Anda. Selamat siang, rekan Mardan, silakan dengan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih. Bisa sampaikan bahwa pelaku anak DTP ditetapkan sebagai pelaku anak, pelajar SMP 2 Sumberlawang sebagai pelaku anak atas meninggalnya salah satu pelajar yang berinisial WAP, dan DWP ditetapkan sebagai pelaku anak atas dugaan penganiayaan. Dan meskipun begitu, DTP tidak serta-merta ditahan oleh kepolisian. Ini ditegaskan oleh Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari saat konferensi pers yang digelar Kamis 9 April 2026. Ia mengatakan bahwa DTP tidak dilakukan penahanan itu sesuai dengan aturan peradilan, mengedepankan perlindungan serta pendekatan khusus bagi pelaku di bawah umur, dan di mana DTP masih berusia 14 tahun yang belum masih dikategorikan anak di bawah umur. Dan ia menegaskan bahwa orang tua pelaku juga memberikan jaminan kepada anaknya untuk tidak melarikan diri, menghilangkan bukti maupun mengulangi sebagainya. Hal ini sesuai dengan undang-undang yang regulasi yang mengatur, yaitu tadi sistem peradilan anak. Dan
untuk ia juga menegaskan orang tua untuk pelaku sendiri tetap meskipun tidak ditahan tapi tetap menjalankan proses hukum yang berlaku dan saat ini menjalani karantina dan pembinaan selama penyidikan berlangsung. Namun saat kepolisian tidak memberikan spesifik di mana lokasi karantina tersebut demi menjaga keselamatan dan kerahasiaan proses hukum. Kemudian mungkin sekian dari saya, kembali ke studio. Perkara dugaan terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan anak korban atas nama inisial WAP meninggal dunia. Waktu kejadian hari Selasa tanggal 7 April 2026 sekitar pukul 11:10 waktu Indonesia Barat. Tempat kejadian di depan kelas 7C di dalam lingkup SMP Negeri 2 Sumberlawang dengan alamat di Dukuh Bronto, Desa Jati, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen. Korban anak inisial WAP umur 14 tahun 6 bulan, pelajar SMP, alamat Dukuh Bulan, Desa Jati, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen. Pelaku anak inisial BTP umur 14 tahun 7 bulan, alamat Dukuh Tanjung Sari, Desa Jati, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen. Profil pelaku anak inisial DTP merupakan teman seangkatan dengan korban, sama-sama sekolah di SMPN 2 Sumberlawang namun beda kelas. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan tangan, memukul, dan dengan menggunakan kaki menendang. Hasil penyidikan sementara bahwa perbuatan kekerasan dilakukan oleh pelaku anak atas nama inisial DTP sendirian tanpa ada peran penyertaan baik yang menyuruh, turut serta ataupun membantu. Bahwa pelaku melakukan kekerasan tidak menggunakan alat apapun dengan tangan kosong. Tentunya hal ini akan terus didalami oleh penyidik mengenai kepastian yang paling benar hingga seluruh alat bukti berdasarkan pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP sudah diperoleh secara maksimal. Untuk motif perbuatan, berdasarkan hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan sementara bahwa motif kejadian tersebut karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku anak dengan korban anak yang seketika saat itu berubah saling menantang. Dari hasil otopsi inilah ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan, yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban anak dengan jejak luka pada kondisi mayat korban, di mana korban mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tulang tengkorak. Langkah kepolisian semenjak menerima laporan masyarakat tentang peristiwa tersebut, pihak Polres Sragen yaitu Satreskrim dan Polsek Sumberlawang sudah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan secara profesional. Tentunya dengan memedomani hukum acara yang ada, baik Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Untuk motif perbuatan, berdasarkan hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan sementara bahwa motif kejadian tersebut karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku anak dengan korban anak yang seketika saat itu berubah saling menantang. Tentunya hal ini juga akan didalami oleh penyidik mengenai kepastian
DTP 14 tak ditahan oleh kepolisian. Hal ini setelah dirinya dilaporkan menganiaya WAP 14 hingga tewas. Kedua anak di bawah umur tersebut merupakan siswa SMPN 2 Sumberlawang, Sragen. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menjelaskan, tidak ditahannya DTP sudah sesuai aturan dalam sistem peradilan anak yang mengedepankan perlindungan serta pendekatan khusus bagi pelaku di bawah umur. Kami tidak melakukan penahanan terhadap pelaku DTP sesuai dengan prosedur yang berlaku, kata Dewiana, Kamis, 9 April 2026. Ia menegaskan, orang tua pelaku memberikan jaminan bahwa anaknya tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, maupun mengulangi perbuatannya. Penanganan kasus ini pun mengacu pada regulasi yang melarang penahanan anak jika telah ada jaminan tersebut, sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Meski tidak ditahan, pelaku tetap menjalani proses hukum. Polisi menyebut DTP akan menjalani karantina dan pembinaan selama penyidikan berlangsung. Namun, lokasi karantina tidak diungkap ke publik demi menjaga keselamatan serta kerahasiaan proses hukum. Selama proses penyidikan yang tidak bisa kami ekspos lokasi karantina sebagai bentuk rahasia penyidikan dan jaminan keselamatan anak, kata dia. Dalam kasus ini, DTP dijerat dengan pasal 80 ayat 3, junto pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 466 ayat 3 KUHP. Ancaman hukumannya mencapai 15 tahun penjara atau denda hingga 3 miliar rupiah. Meski demikian, proses hukum tetap memperhatikan statusnya sebagai anak. Karena pelaku masih berstatus anak, maka penanganan terhadap pelaku tetap kami lakukan sesuai koridor hukum acara anak yang memiliki mekanisme dan perlakuan khusus sesuai hukum yang berlaku, kata dia. Untuk motif perbuatan, berdasarkan hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan sementara, bahwa motif kejadian tersebut karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku anak dengan korban anak yang Siswa yang merupakan pelaku yang menghabisi nyawa rekannya sendiri tak ditahan oleh kepolisian. Hal ini setelah dirinya dilaporkan menganiaya WAP yang berusia 14 tahun hingga tewas. Kedua anak di bawah umur tersebut merupakan siswa SMP Negeri 2 Sumberlawang, Sragen. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menjelaskan bahwa tidak ditahannya DTP sudah sesuai aturan dalam sistem peradilan anak yang mengedepankan perlindungan serta pendekatan khusus bagi pelaku di bawah umur. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan rekan Mardan Widianto, jurnalis dari Tribun Solo, untuk melengkapi informasi Anda. Selamat siang, rekan Mardan, silakan dengan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih. Bisa sampaikan bahwa pelaku anak DTP ditetapkan sebagai pelaku anak, pelajar SMP 2 Sumberlawang sebagai pelaku anak atas meninggalnya salah satu pelajar yang berinisial WAP, dan DWP ditetapkan sebagai pelaku anak atas dugaan penganiayaan. Dan meskipun begitu, DTP tidak serta-merta ditahan oleh kepolisian. Ini ditegaskan oleh Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari saat konferensi pers yang digelar Kamis 9 April 2026. Ia mengatakan bahwa DTP tidak dilakukan penahanan itu sesuai dengan aturan peradilan, mengedepankan perlindungan serta pendekatan khusus bagi pelaku di bawah umur, dan di mana DTP masih berusia 14 tahun yang belum
masih dikategorikan anak di bawah umur, dan ia menegaskan bahwa orang tua pelaku juga memberikan jaminan kepada anaknya untuk tidak melarikan diri, menghilangkan bukti maupun mengulangi sebagainya. Hal ini sesuai dengan undang-undang yang regulasi yang mengatur, yaitu tadi sistem peradilan anak. Dan untuk ia juga menegaskan orang tua untuk pelaku sendiri tetap meskipun tidak ditahan tapi tetap menjalankan proses hukum yang berlaku, dan saat ini menjalani karantina dan pembinaan selama penyidikan berlangsung. Namun saat kepolisian tidak memberikan statistik di mana lokasi karantina tersebut demi menjaga keselamatan dan kerahasiaan proses hukum. Kemudian mungkin sekian dari saya, kembali ke studio. Perkara dugaan terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan anak korban atas nama inisial WAP meninggal dunia. Waktu kejadian hari Selasa tanggal 7 April 2026 sekitar pukul 11:10 waktu Indonesia Barat. Tempat kejadian di depan kelas 7C di dalam lingkup SMP Negeri 2 Sumberlawang dengan alamat di Dukuh Bronto, Desa Jati, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen. Korban anak inisial WAP, umur 14 tahun 6 bulan, pelajar SMP, alamat Dukuh Gulan, Desa Jati, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen. Pelaku anak inisial DTP, umur 14 tahun 7 bulan, alamat Dukuh Tanjung Sari, Desa Jati, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen. Profil pelaku anak inisial DTP merupakan teman seangkatan dengan korban, sama-sama sekolah di SMPN 2 Sumberlawang namun beda kelas. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan tangan, memukul, dan dengan menggunakan kaki menendang. Hasil penyidikan sementara bahwa perbuatan kekerasan dilakukan oleh pelaku anak atas nama inisial DTP sendirian tanpa ada peran penyertaan baik yang menyuruh, turut serta ataupun membantu. Bahwa pelaku melakukan kekerasan tidak menggunakan alat apapun dengan tangan kosong. Tentunya hal ini akan terus didalami oleh penyidik mengenai kepastian yang paling benar hingga seluruh alat bukti berdasarkan pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP sudah diperoleh secara maksimal. Untuk motif perbuatan, berdasarkan hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan sementara bahwa motif kejadian tersebut karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku anak dengan korban anak yang seketika saat itu berubah saling menantang. Dari hasil otopsi inilah ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan, yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban anak dengan jejak luka pada kondisi mayat korban, di mana korban mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tulang tengkorak. Langkah kepolisian semenjak menerima laporan masyarakat tentang peristiwa tersebut, pihak Polres Sragen yaitu Satreskrim dan Polsek Sumberlawang sudah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan secara profesional, tentunya dengan memedomani hukum acara yang ada, baik Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Untuk motif perbuatan, berdasarkan hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan sementara bahwa motif kejadian tersebut karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku anak dengan korban anak yang seketika saat itu berubah saling menantang. Tentunya hal ini juga akan didalami oleh penyidik mengenai kepastian DTP 14 tak ditahan oleh kepolisian. Hal ini setelah dirinya dilaporkan menganiaya WAP 14 hingga tewas. Kedua anak di bawah umur tersebut merupakan siswa SMPN 2 Sumberlawang, Sragen. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menjelaskan, tidak ditahannya DTP sudah sesuai aturan dalam sistem peradilan anak yang mengedepankan perlindungan serta pendekatan khusus bagi pelaku di bawah umur. Kami tidak melakukan penahanan terhadap pelaku DTP sesuai dengan prosedur yang berlaku, kata Dewiana, Kamis, 9 April 2026. Ia menegaskan, orang tua pelaku memberikan jaminan bahwa anaknya tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, maupun mengulangi perbuatannya. Penanganan kasus ini pun mengacu pada regulasi yang melarang penahanan anak jika telah ada jaminan tersebut, sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Meski tidak ditahan, pelaku tetap menjalani proses hukum. Polisi menyebut DTP akan menjalani karantina dan pembinaan selama penyidikan berlangsung. Namun, lokasi karantina tidak diungkap ke publik demi menjaga keselamatan serta kerahasiaan proses hukum. Selama proses penyidikan yang tidak bisa kami ekspos lokasi karantina sebagai bentuk rahasia penyidikan dan jaminan keselamatan anak, kata dia. Dalam kasus ini, DTP dijerat dengan pasal 80 ayat 3, junto pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 466 ayat 3 KUHP. Ancaman hukumannya mencapai 15 tahun penjara atau denda hingga 3 miliar rupiah. Meski demikian, proses hukum tetap memperhatikan statusnya sebagai anak. Karena pelaku masih berstatus anak, maka penanganan terhadap pelaku tetap kami lakukan sesuai koridor hukum acara anak yang memiliki mekanisme dan perlakuan khusus sesuai hukum yang berlaku, kata dia. Untuk motif perbuatan, berdasarkan hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan sementara bahwa motif kejadian tersebut karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku anak dengan korban anak yang Siswa yang merupakan pelaku yang menghabisi nyawa rekannya sendiri tak ditahan oleh kepolisian. Hal ini setelah dirinya dilaporkan menganiaya WAP yang berusia 14 tahun hingga tewas. Kedua anak di bawah umur tersebut merupakan siswa SMP Negeri 2 Sumberlawang, Sragen. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menjelaskan bahwa tidak ditahannya DTP sudah sesuai aturan dalam sistem peradilan anak yang mengedepankan perlindungan serta pendekatan khusus bagi pelaku di bawah umur. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan rekan Mardon Widianto, jurnalis dari Tribun Solo, untuk melengkapi informasi Anda. Selamat siang, rekan Mardon, silakan dengan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih. Bisa sampaikan bahwa pelaku anak DTP ditetapkan sebagai pelaku anak, pelajar SMP 2 Sumberlawang sebagai pelaku anak atas meninggalnya salah satu pelajar yang berinisial WAP, dan DWP ditetapkan sebagai pelaku anak atas dugaan penganiayaan. Dan meskipun begitu, DTP tidak serta-merta ditahan oleh kepolisian. Ini ditegaskan oleh Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari.
saat konferensi pers yang digelar Kamis 9 April 2026. Ia mengatakan bahwa DTP tidak dilakukan penahanan itu sesuai dengan aturan peradilan, mengedepankan perlindungan serta pendekatan khusus bagi pelaku di bawah umur, dan di mana DTP masih berusia 14 tahun yang belum masih dikategorikan anak di bawah umur, dan ia menegaskan bahwa orang tua pelaku juga memberikan jaminan kepada anaknya untuk tidak melarikan diri, menghilangkan bukti maupun mengulangi sebagainya. Hal ini sesuai dengan undang-undang yang regulasi yang mengatur, yaitu tadi sistem peradilan anak. Dan untuk ia juga menegaskan orang tua untuk pelaku sendiri tetap meskipun tidak ditahan tapi tetap menjalankan proses hukum yang berlaku, dan saat ini menjalani karantina dan pembinaan selama penyidikan berlangsung. Namun saat kepolisian tidak memberikan statistik di mana lokasi karantina tersebut demi menjaga keselamatan dan kerahasiaan proses hukum. Kemudian mungkin sekian dari saya, kembali ke studio. Perkara dugaan terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan anak korban atas nama inisial WAP meninggal dunia. Waktu kejadian hari Selasa tanggal 7 April 2026 sekitar pukul 11 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Tempat kejadian di depan kelas 7C di dalam lingkup SMP Negeri 2 Sumberlawang dengan alamat di Dukuh Bronto, Desa Jati, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen. Korban anak inisial WAP, umur 14 tahun 6 bulan, pelajar SMP, alamat Dukuh Gulan, Desa Jati, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen. Pelaku anak inisial BTP, umur 14 tahun 7 bulan, alamat Dukuh Tanjung Sari, Desa Jati, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen. Profil pelaku anak inisial DTP merupakan teman seangkatan dengan korban, sama-sama sekolah di SMPN 2 Sumberlawang namun beda kelas. Modus operandi pelaku anak inisial DTP melakukan kekerasan kepada korban dengan tangan kosong melalui interaksi fisik dengan menggunakan tangan, memukul, dan dengan menggunakan kaki menendang. Hasil penyidikan sementara bahwa perbuatan kekerasan dilakukan oleh pelaku anak atas nama inisial DTP sendirian tanpa ada peran penyertaan baik yang menyuruh, turut serta ataupun membantu. Bahwa pelaku melakukan kekerasan tidak menggunakan alat apapun dengan tangan kosong. Tentunya hal ini akan terus didalami oleh penyidik mengenai kepastian yang paling benar hingga seluruh alat bukti berdasarkan pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP sudah diperoleh secara maksimal. Untuk motif perbuatan, berdasarkan hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan sementara bahwa motif kejadian tersebut karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku anak dengan korban anak yang seketika saat itu berubah saling menantang. Dari hasil otopsi inilah ditemukan kesesuaian keadaan di lapangan, yaitu perbuatan material berupa interaksi fisik pelaku anak terhadap korban anak dengan jejak luka pada kondisi mayat korban, di mana korban mati lemas karena kekerasan tumpul pada kepala korban yang mengakibatkan patah tulang pada dasar tulang tengkorak. Langkah kepolisian
Semenjak menerima laporan masyarakat tentang peristiwa tersebut, pihak Polres Sragen yaitu Satreskrim dan Polsek Sumber Lawang sudah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan secara profesional, tentunya dengan memedomani hukum acara yang ada, baik Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Untuk motif perbuatan, berdasarkan hasil fakta penyelidikan dan juga penyidikan sementara bahwa motif kejadian tersebut karena adanya saling ejekan spontan antara pelaku anak dengan korban anak yang seketika saat itu berubah saling menantang. Tentunya hal ini juga akan didalami oleh penyidik mengenai kepastian. DTP 14 tak ditahan oleh kepolisian. Hal ini setelah dirinya dilaporkan menganiaya WAP 14 hingga tewas. Kedua anak di bawah umur tersebut merupakan siswa SMPN 2 Sumber Lawang, Sragen. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menjelaskan, tidak ditahannya DTP sudah sesuai aturan dalam sistem peradilan anak yang mengedepankan perlindungan serta pendekatan khusus bagi pelaku di bawah umur. Kami tidak melakukan penahanan terhadap pelaku DTP sesuai dengan prosedur yang berlaku, kata Dewiana, Kamis, 9 April 2026. Ia menegaskan, orang tua pelaku memberikan jaminan bahwa anaknya tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, maupun mengulangi perbuatannya. Penanganan kasus ini pun mengacu pada regulasi yang melarang penahanan anak jika telah ada jaminan tersebut, sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Meski tidak ditahan, pelaku tetap menjalani proses hukum. Polisi menyebut DTP akan menjalani karantina dan pembinaan selama penyidikan berlangsung. Namun, lokasi karantina tidak diungkap ke publik demi menjaga keselamatan serta kerahasiaan proses hukum. Selama proses penyidikan yang tidak bisa kami ekspos lokasi karantina sebagai bentuk rahasia penyidikan dan jaminan keselamatan anak, kata dia. Dalam kasus ini, DTP dijerat dengan pasal 80 ayat 3, junto pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 466 ayat 3 KUHP. Ancaman hukumannya mencapai 15 tahun penjara atau denda hingga 3 miliar rupiah. Meski demikian, proses hukum tetap memperhatikan status